Ya, saudara-saudara, kami baru saja rapat ratas bidang pangan. Ada Dirut Bulog, ada Pak Menteri Perdagangan, ada Kepala Bappenas, ada Pak Mentan dan banyak tadi yang ikut. Ada Menteri Kehutanan, ada Kepala Badan Gizi, ada Menteri Keuangan, ada Menteri BUMN, ya, ada Menteri PU. Jadi lengkap. Pertama, tadi rapat memutuskan ada beberapa aturan-aturan yang mengular yang panjang. Tadi sudah kami berkali-kali rapat koordinasi dan sudah putus. Tadi sudah disepakati, diputuskan dalam ratas. Pertama mengenai pupuk, ya, distribusi pupuk yang selama ini panjang mengular. Sudah disepakati nanti perpresnya itu yang diputuskan oleh Kementan langsung ke Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer atau distribusi, sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek. Nah, yang kedua tadi sudah diputuskan juga mengenai, karena dulu Menteri Ekonomi saja, bidang ekonomi saja, sekarang ada Menteri Bidang Pangan, maka nanti mengenai neraca komoditas ditambahkan satu kementerian, yaitu Menteri Bidang Ekonomi atau Menteri Bidang Menko Bidang Pangan. Itu aja kalimatnya, sudah setuju juga. Yang ketiga, saudara-saudara, ada kabar gembira, ya. Tadi paparan produksi kita tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 32 juta. Sementara stok akhir Desember, stok beras kita akhir Desember, nanti ini akan dicatat sebagai stok tertinggi mungkin 5 tahun terakhir. Stoknya nanti Bulog punya hampir 2 juta, 1,948.000 Pak, ya. 1.948.000 lebih, ya, di Bulog, sedang di masyarakat ada 6 juta lebih. Jadi kita punya stok 8 juta lebih. Oleh karena itu tahun 2025 insya Allah, ya, mudah-mudahan. Pak Mentan. Ya, mudah-mudahan impornya tahun depan mudah-mudahan, ya, tidak akan sebanyak tahun 2025. Atau kalau impor sedikit, Pak Mentan. Siap. Syukur-syukur Pak Mentan ini kerja keras luar biasa. Syukur-syukur insya Allah tahun depan mudah-mudahan nggak ada impornya. Tapi kalau impor pun sedikit, gitu. Nah, kabar gembira lagi, tadi memang belum putus, tapi kami akan rapat. Ya, tadi kita, boleh kita sampaikan nggak yang 7.000? Belum, karena belum putus, ya. Saya kira itu aja dulu. Ya. Nah, yang terakhir kita tadi juga atas persetujuan rapat, ya, izin Bapak Presiden, tadi kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog, ya, seperti apa agar Bulog, karena swasembada pangannya akan sangat tergantung kepada Bulog, beli gabah dan beli jagung dan lain-lain, gitu, ya. Kalau Bulognya lancar membeli, nah, lancar kalau uangnya ada. Kalau pakai bunga terus, dia ngitung untung rugi terus, gitu. Nah, oleh karena Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya, gitu, ya. Nah, kemudian tadi juga akan kami bahas minggu-minggu depannya, akan hari-hari yang sibuk mengenai penyuluh, ya, penyuluh, karena penyuluh ini masing-masing daerah itu, ya. Nah, ini penyuluh akan kami bahas bagaimana agar penyuluh itu bisa satu komando, satu komando. Nah, yang ketiga, kami juga tadi atas perintah Bapak Presiden nanti kita juga akan membahas mengenai irigasi. Ada beberapa daerah yang irigasinya belum sempurna, Pak, ya. Karena ada aturan irigasi itu kalau 1.000 hektar tanggung jawabnya Bupati, kalau 1.000 sampai 3.000 tanggung jawabnya Gubernur. Nah, ini nanti kita akan lihat perpresnya, sehingga nanti irigasi itu bisa diputuskan oleh Kementan, walaupun nanti yang kerjakannya adalah Menteri PU. Itu sementara, terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh Pak Menko Infrastruktur, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Perhubungan, Pak Dodi.
Tadi rapat mengenai kawasan ekonomi khusus yang bertujuan untuk menarik investasi dan juga untuk meningkatkan ekspor. Tadi disampaikan capaian keseluruhannya selama ini sebesar 242,5 triliun, lapangan kerjanya 151.260 orang dengan 394 perusahaan. Nah, kinerja di tahun ini itu investasinya sebesar 68,43 itu sampai kuartal ketiga dan mempekerjakan 34.169. Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan dan juga diproses agar investasi bisa masuk, terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Jadi beberapa investor termasuk untuk data center dan yang lain untuk didorong. Kemudian juga mengenai proyek strategis nasional, arahan Bapak Presiden proyek strategis nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai, sedangkan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Nah, tentunya program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail dan selanjutnya akan ada pengumuman untuk menjelang hari libur Natal Tahun Baru. Ini ada tiket pesawat yang sudah bisa harganya dibuat terjangkau. Silakan Pak Menko. Ya. Terima kasih Pak Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Dudi Purwagandi, teman-teman wartawan sekalian. Menyambung apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian, rapat terbatas sore hari ini fokus pada proyek strategis nasional, PSN, dan juga kawasan ekonomi khusus. Dan tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi. Dan tentunya karena PSN dan KEK ini banyak sekali kaitan dengan kegiatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terima kasih tadi Bapak Menko juga telah menyampaikan di forum dan kami menyambut dengan baik untuk melibatkan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.